فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. هذا سؤال من أخينا نور الدين النيجيري حفظه الله تعالى يقول في سؤاله: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Qala Allahu azza wa jalla: fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah wa huwa amru nadbin laisa biwajib. Hakal ijma'a ala dzalikal imam Abu Ja'far ibnu Jarir wa ghairuhu minal a'immah. Wa qala al-Baghawi rahimahullah wal isti'adzatu sunnatun 'inda qiraatil Qur'an. Was-su'al limadza laisa biwajib au ma huwa sharifu an wajib? Fal jawabu musta'inan billah. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim Nuruddin. Naam, qad naqala adatun minal a'immah al-ijma'a ala adami wujubil isti'adzah. Was-sharifu 'inda ba'dihim in'iqadul ijma' ala adami ta'simi man tarakah. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah wa laisa qawluhu fasta'id billahi minasyaitonir rajim bil amril lazim wa inna ma huwa i'lamun wa nadb wa dzalika annahu la khilafa bainal jami' anna man qara'a al-Qur'an wa lam yasta'id billahi minasyaitonir rajim qubila qira'atuh qabla qiraatihi au ba'daha annahu lam yudayyi fardhan wajiba. Tayyib, intaha min tafsir Ibnu Jarir. Wa qala al-Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi rahimahullah wa inna ma lam yakun wajiba li dhahiril amr li anna salaf ajma'u ala sunniyatihi hadza kama fil bahri ra'iq. Waqad hukiya an Atha ibni Abi Rabah wa Sufyan ats-Tsauri rahimahumallah annahu maqala biwujubiha wa in sahha dzalik fa innahuma mahjujun alaihima bi ijma'i man qablahuma. Baik, waqad qala al-Allamah Al-Aini rahimahullah zahirul amr yaqtadi ay yakuna ta'awud fardha kama qala bihi Atha illa anna salaf ajma'u ala annahu sunnatun muakkadah. Hadza kama fi al-binayah syarhil hidayah. Wa aidan qala al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullah wa huwa mustahabbun 'inda 'ammati salaf wa alaihi jumhurul khalaf wan farada atau wasauri biwujubi. Hadza kama fi syarhil wiqayah. Tayyib. Amma illam naqul bil ijma' masalan liwujudi man khalaf fi tabaqatit tabi'in wa huwa Atha wa atba'it tabi'in wa huwa as-Sauri fal qaul bi istihbabiha qaulul jumhur. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah hadzal amru 'ala nadb fi qaulil jumhur fi kulli qira'atin fi ghairi shalah wa ikhtalafu fihi fi shalah. Hakan naqash an Atha annal isti'adzah wajibah wa kana Ibnu Sirin wan Nakhai wa qaumun yata'awwadzuna fi shalah kulla raka'ah wa yamtathiluna amrallahi fil isti'adzah 'alal umum wa Abu Hanifah wa Syafi'i yata'awwadzani fi raka'atil ula minas shalah wa yarayani qira'atas shalah kullaha ka qira'atin wahidah wa Malik la yara ta'awudha fi sholatil mafruḍah wa yarahu fi qiyami Ramadan. Intaha min tafsir Al-Qurtubi. Tayyib, in qulna hadza min qaulil jumhur laisa minal ijma', hadza huwa as-shawab annahu mustahab annal isti'adzah mustahabbah at-ta'awudz billah inda qiraatil Qur'an mustahab. Wa ma huwa sharif la'alla sharif 'anil wujub qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an bidunil isti'adzah ahyana. Tayyib, kama ja'a an Anas bin Malik radhiyallahu an
qal baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina azhurina id aghfa ighfa'ah summa rafa'a ra'sahu mutabassima faqulna ma adhakaka ya Rasulullah qal unzilat alayya anifa surah faqara bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa takallam ala ma huwa al kautsar. Baik, wal hadis muttafaqun alaih. Al hadis akhrajahu Muslim. Wa aidan jaa an Mujahid anna an-nasa kanu yatufuna bil bait wa ibnu Abbas jalisun ma'ahu mihjan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qara'a ayatan min surati Ali Imran. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau anna qatratan minaz zakum qutirat la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fakaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Na'udzubillah. Wal hadis akhrajahu Imam Ahmad bi sanadin sahih. Wa aidan jaa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal hadis akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa huwa sahih. Tayyib. Wa kadzalika ja'an an Abdullah bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma alaihima qamisani ahmaran ya'siran wa yaquman fa nazala fa akhadhahuma fa sa'ida bihimal mimbar summa qala sadaqallah innama amwalukum wa auladukum fitnah ra'aitu hadain falam asbir summa akhadha fil khutbah. Wal hadis akhrajahu Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa sahih. Tayyib. Hada yadullu ala madza ala adamil isti'adzah qabla al-qira'ah. Wa la'alla qailan yaqul inna ahadits Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Buraidah radhiyallahu anhum lam tadulla alal maqsud li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqsud tilawatal Qur'an wa inna ma qasada tafsir awil istidlal fala talzamuhu isti'adzah. Fal jawab anna istidlal wa tafsir bi qiraatil Qur'an dakhilun fi umumi qaulillahi ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Falamma qara'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suratal kautsar bi kamiliha bidunil isti'adzah kama fi hadits Anas alimna annaha mustahabbah duna wajibah wa dzalika yadullu ala sihhati qawli ammati salafi wal khalaf annaha mustahabbah at-ta'awud mustahab wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Wa min ajli nasril faidah utarjim ila lughatina fa aqulu ani lughati ikhwanina fa aqulu musta'inan billah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang utama Nuruddin dari Nigeria. Beliau setelah salam dan mendoakan kebaikan, beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla berfirman fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian apabila engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan,
perintah tadi adalah perintah anjuran dan tidak wajib. Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir dan para imam yang lain menukilkan ijma' tentang ini. Al-Baghawi rahimahullah mengatakan isti'adzah itu sunnah tatkala membaca Al-Quran. Maka pertanyaannya, kenapa membaca isti'adzah tadi tidak wajib? Atau apa yang memalingkan dari hukum wajib tadi? Maka jawaban kita dengan memohon pertolongan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakallah akhil karim Nuruddin. Memang telah dinukilkan ijma' oleh sejumlah imam. Ijma' bahwasanya isti'adzah tatkala membaca Quran itu tidak wajib. Sebagian mereka mengatakan yang memalingkan dari hukum wajib adalah terbentuknya ijma' tentang tidak berdosanya orang yang tidak mengatakan a'udzubillah tatkala mau membaca Quran. Semuanya sepakat orangnya tidak sampai berdosa. Tayyib. Sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, dan tidaklah firman Allah Ta'ala tadi fasta'id billahi minasyaitonir rajim itu perintah yang bersifat wajib. Karena ini adalah yaitu pemberitahuan dan anjuran. Yang demikian itu adalah karena tidak ada perselisihan di kalangan semua ulama bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak memohon perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim, bacaan sebelum dia membaca ataupun setelahnya, maka dia tidaklah menyia-nyiakan satu kewajiban pun. Selesai dari tafsir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, hanyalah at-ta'awudz tadi tidak wajib, walaupun zahir perintah menunjukkan itu, karena para salaf bersepakat tentang hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dalam Al-Bahrur Ra'iq. Dan sebenarnya memang telah dinukilkan dari Atha bin Abi Rabah dan Sufyan Ats-Tsauri, mereka berdua mengatakan wajib membaca a'udzubillah tadi. Kalau itu sahih, maka mereka berdua terkalahkan dengan ijma' ulama yang sebelum mereka. Makanya Al-Allamah Al-Aini rahimahullah mengatakan, zahir perintah menuntut bahwasanya ta'awudz itu wajib. Sebagaimana pendapat Atha, hanya saja para salaf bersepakat bahwasanya a'udzubillah tadi adalah sunnah muakkadah, sebagaimana dalam Al-Binayah Syarhil Hidayah. Demikian pula Al-Allamah Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan ta'awudz itu mustahab menurut hampir semua salaf, dan ini adalah pendapat jumhur khalaf. Yang menyendiri dengan wajibnya itu adalah Atha dan Tsauri. Selesai dari Syarhul Wiqayah. Adapun jika kita tidak mengatakan terbentuk ijma' karena ada yang menyelisihi di level tabi'in yaitu Atha, dan juga di level atba'ut tabi'in yaitu Ats-Tsauri, maka berarti kita mengatakan yang berpendapat mustahab itu jumhur. Ya, tidak sampai ijma' tapi ini adalah pendapat jumhur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan perintah ini tadi bersifat anjuran menurut pendapat jumhur di setiap rakaat yang di setiap bacaan yang di luar sholat. Adapun kalau di dalam sholat, maka mereka juga berselisih pendapat. An-Naqash menukilkan dari Atha bahwasanya isti'adzah itu wajibah. Ats-Tsauri dan An-Nakhai dan sekelompok ulama mereka selalu isti'adzah di dalam sholat di setiap rakaat tanpa menyebutkan wajib atau mustahab, tapi mereka melaksanakan. Dan mereka melaksanakan perintah Allah untuk isti'adzah secara umum. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mereka melakukan isti'adzah di rakaat pertama dari sholat dan memandang bahwasanya qiraah sholat semuanya adalah bagikan satu qiraah. Sedangkan Imam Malik berpendapat tidak perlu ta'awudz di dalam sholat wajib. Namun beliau berpendapat ta'awudz di dalam Qiyamul Ramadan. Selesai dari tafsir Qurtubi. Dan yang benar memang pendapat jumhur bahwasanya tidak wajib. Tapi apa sebenarnya yang memalingkan dari kewajiban tadi, memalingkan dari hukum wajib? Yaitu boleh jadi yang memalingkannya adalah bacaan Nabi SAW. Terkadang beliau membaca Quran tanpa mengucapkan a'udzubillah. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tatkala suatu hari Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami. Kemudian beliau tertidur sesaat. Lalu beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Maka kami bertanya, apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan, unzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan kepada saya satu surat.
Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yaitu tanpa membaca a'udzubillah, tapi membaca bismillah. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang apa itu al-kautsar. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya waktu itu ada orang-orang sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Dalam keadaan Ibnu Abbas duduk dengan membawa mihjan. Mihjan adalah yaitu tongkat yang ujungnya melengkung, atau mungkin semacam tombak tapi itu melengkung, besi di depannya itu. Mungkin tongkat yang ujungnya ada besi yang melengkung. Lalu Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Langsung tanpa membaca a'udzubillah, tanpa membaca bismillah. Lalu Rasulullah mengatakan, walau anna qatratan minaz zakum qutirat la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fakaifa biman laisa lahum ta'amun illa zakum. Seandainya satu tetes saja dari buah zakum yang ada dalam neraka itu diteteskan, niscaya akan membuat kehidupan penduduk bumi itu langsung pahit semuanya. Amarrat yaitu membuat pahit. Yang lain meriwayatkan yaitu afsadat, yaitu membuat rusak. Maka bagaimana dengan orang yang tidak memiliki makanan kecuali zakum, yaitu penduduk neraka, naudzubillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Demikian pula hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajah. Kemudian menyebutkan innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Rasulullah langsung membacakan 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Demikian pula ayat yang berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Semuanya tanpa membaca a'udzubillah. Baik. Kemudian juga dalil yang lain, yaitu ini tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan dia adalah hadis yang sahih. Kemudian adalah hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, yang mana Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami. Kemudian Al Hasan dan Al Husain datang, cucu Nabi radhiyallahu anhuma. Mereka memakai gamis, memakai jubah berwarna merah. Lalu mereka berdua terjatuh. Lalu kemudian mereka bangkit lagi. Maka Nabi SAW turun dari mimbar. Kemudian beliau mengangkat mereka berdua, mengangkat cucunya. Lalu membawa mereka berdua naik ke atas mimbar. Lalu Nabi mengatakan, Shadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian itu ujian, cabaran. Lalu Nabi mengatakan, Ra'aitu hadza ini falam asbir. Saya melihat 2 cucu ini, kemudian saya tidak bersabar. Selanjutnya Nabi mulai khutbah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan itu adalah sahih. Kesimpulannya yaitu Nabi sendiri terkadang tidak membaca a'udzubillah. Boleh jadi ada orang mengatakan hadis-hadis yang tadi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Buraidah tidak menunjukkan pada maksud pembahasan kita. Karena Nabi SAW tatkala membaca Quran di situ tidak bermaksud untuk betul-betul melakukan tilawah, tetapi beliau hanya memaksudkan untuk menafsirkan atau berdalilkan, maka tidak wajib membaca a'udzubillah. Maka jawaban kita adalah bahwasanya yang namanya pendalilan dan penafsiran dengan membaca Al-Quran ini masuk kepada keumuman perintah Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Tatkala Nabi membaca surat Al-Kautsar secara lengkap tanpa a'udzubillah, sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, tahulah kita bahwasanya isti'adzah itu mustahabbah, tidak wajibah. Ta'awudz itu mustahab, bukan wajib. Dan ini menunjukkan benarnya pendapat hampir semua salaf dan khalaf, yaitu hukumnya adalah mustahab. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.